membutuhkan waktu penilaian lama dan sulit diskalakan kalau kualitatif. Lalu format objektif, inovasi otis, terstandarisasi, efisien, penilaian akurat, dan memungkinkan skalabilitas massal, kuantitatif. Jadi 300 populasi ya, atau 300 klien, 300 untuk dites itu bisa. Hanya disusun sedemikian rupa item-itemnya supaya mendapat skor yang valid dan mengetahui hasilnya seperti itu ya. Nah, ini individual dan grup tes, perbandingan metodologi dan konsep penilaian. Kalau individual, Bapak lihat ya, fokus pada interaksi langsung, observasi perilaku mendalam, dan video untuk diagnosis klinis. Kalau grup, efisiensi administrasi tinggi, pengujian skala besar, optimal untuk penilaian, pendidikan, atau screening massal. Nah, kalau di kantor-kantor ya, di sekolah-sekolah yang itu screening massal. Tentara juga ya, kalau sekali masuk itu kan berapa pompi gitu ya. Itu administrasinya tentu tinggi ya. Individual juga. Tapi apakah ini semua ini individual lebih bagus atau grup lebih bagus? Tidak semuanya penentu. Nah, faktor penentu mempertimbangkan tujuan akhir, konteks, lingkungan pengujian, dan karakteristik populasi. Jadi, disesuaikan karakteristik populasi peserta tes. Usia ya, usianya berapa, laki-laki atau perempuan. Ada usianya. Kalau usia remaja ya dituliskan laki-laki dan perempuan. Itu berbeda lagi. Berbeda lagi. Kalau untuk khusus perempuan berarti alat tes sedang tes apa gitu. Laki-laki aja atau laki-laki perempuan seperti itu. Harus dipersiapkan sedemikian. Jadi Bapak Ibu ini alat tes penting sekali dipelajari ya. Tapi kita tetap harus belajar terus. Identify, research, evaluate, choose, and act. Decision making process. Nah, pertama checklist dulu. Define the problem. Dari relevan information, analyze option, consider risk and benefit, make the decision, review the follow up and follow up. Analysis. Itu ya. Nah, setelah kita melihat tokoh-tokoh tersebut, Bapak Ibu jawab di chat room. Sudah benar belum? Coba dicek. Francis Galton, proposi mengenai perbedaan individu, di individual difference, damage, indicator, fokus pertama mengenai mental test. Coba dicek apakah sudah benar Bapak Ibu? Sudah Bu, catatan dulu Bu. Ya, silakan dicatat. Alfred Binet. Apakah sudah benar? Alfred Binet tadi ini dia fokus pada pengembangan metode untuk mengukur fungsi mental yang kompleks dan kemampuan intelektual individu. Gimana, cocok? Benar, sudah benar. Sudah cocok? Ya. Pertama yang mengembangkan intelligence, IQ, Alfred Binet sudah benar. James mental test sudah benar Bu. Sudah benar. Kalau saya Francis Galton, yang pertama. Mana itu? Itu ada di hari pertama. Hari kedua, kemarin. Pelopor dalam studi mengenal perbedaan individu.
Inference. Harusnya udah benar sih, Bu, nih. Ini benar. Iya, semua udah benar. Ini pengguna Zoom ini siapa ya? Nggak ada nama ini. Gitu. Ya, lanjut ya. Ini di cincin sejarah evolusi mode pengukuran. Keseluruhan ya, keseluruhan. Pertama ini fungsi sederhana, pengukuran awal bersifat kualitatif dan klasifikasi dasar ya. Awalnya lalu dikembangkan instrumen dengan teoritis yang lebih dalam. Lalu ada tes individual, fokus pada asesmen 1 lawan 1 untuk observasi mendalam. Lalu ada grup, inovasi untuk asesmen masalah dan skala besar. Lalu tiba pada saat sekarang integrasi teknologi digital, adaptivitas dan analisis data tingkat lanjut. Semakin bertransformasi lebih baik lagi untuk metode pengukuran psikologis. Yang awalnya ya begini, dia berkembang terus sampai sekarang kita di era ini kita integrasi teknologi digital ya, kita menggunakan aplikasi, ada Amos, ada Lismail, ada IPS, ada apa lagi ya, biasa gunakan ya itu tiga itu tadi lebih berkembang lagi, kemungkinan nanti lebih keren lagi lah, apalagi sekarang pakai AI ya. Tapi sebenarnya kalau AI nggak bisa yang ini, yang tes individual, lawan 1. Kalau tes kelompok mungkin ya tes kelompok, tapi juga tetap kita kan harus cek bahasanya ya, cek jawabannya gitu ya. Jadi psikologi itu sebenarnya nggak bisa digantikan oleh AI, tapi tetap membantu untuk mempermudah kita ya. Banyak kalimat, bahasa ya, kita kadang-kadang nggak ngerti arti. Ya, silakan ya, Pak. Bu, tapi kan sekarang Ibu tahu nggak, banyak sekali orang yang menjadikan AI sebagai psikolog mereka. Nah, pertanyaannya adalah, yang pasti kan itu bisa benar, tapi kan AI itu tidak punya pemikiran atau bisa melihat gerak-gerik kita pada umumnya kan, Bu. Sedangkan psikolog itu dia akan, kalau dia observasi, maksudnya AI itu tidak bisa melakukan observasi, tetapi kalau kita sebagai manusia, waktu kita lagi lihat orang ngisi alat ukur itu, kita bisa lihat gerak-geriknya. Nah, sedangkan si AI tidak. Tetapi AI bisa membantu kita untuk mengisi kuesioner-kuesioner dan memberitahu kita tuh apa yang sebenarnya kita rasakan dan pikirkan. Berarti lama-lama kan alat ukur itu jadi nggak pakai gitu. Enggak juga. Karena kalau AI memang kan bekerja AI ya, itu bekerja berdasarkan data dan pola aja, pola yang kita berikan, informasi yang kita berikan ya. Tetapi manusia itu tidak sesederhana itu kan. Tidak sederhana itu, dan manusia itu berkembang dari pola pikirnya, berkembang emosinya. Jadi kalau AI bekerja pola saja, sesuai data aja, kalau psikolog itu ya memahami manusianya ketika merespon. Iya. Tetapi kan ya itu sih, Bu, maksudnya kalau begitu alat ukur itu kan terus pada akhirnya alat ukur itu hanya akan berhenti di AI gitu, Bu. AI itu udah menjadi kayak alat ukur yang tidak akan berkembang lagi, apa akan ada berkembang lagi setelah AI gitu? Berkembang karena kan data yang kita berikan. Jadi kalau hasil tes itu kan cuma angka,